Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali bahwa absen hari ini mengunduhkan foto lalu kirim ke WhatsApp group. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran keempat, 5, dan 6 muatan bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, dan matematika. Kamu sudah mengetahui sifat atau permukaan dan bentuk benda. Sekarang amatilah benda-benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperlihatkan dengan teliti. Sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ayo adik-adik diingat kembali mengenai keragaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat kamu berubah, misalkan air. Tahukah kamu juga dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Nanti tugasnya itu kakak memberikan tugas kalian melakukan pengamatan satu benda saja yang ada di rumahmu. Lalu nanti kalian tulis bendanya itu misalkan gelas. Wujudnya padat, bentuknya selalu mengikuti wadahnya, kegunaannya untuk wadah ketika minum. Dan kalian juga dapat mempelajari materi ini di buku MRT halaman 130 dan 131 tentang wujud benda. Di sini kalian bisa mempelajarinya juga dan mendapatkan informasi di buku ini. Lalu selanjutnya setelah kalian tahu mengamati, kalian jadi mengerti makna kata tentang keragaman benda berdasarkan ciri-ciri benda. Nah, kalian bisa menemukan maknanya itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang bisa kalian akses di internet atau di kamus buku Kamus Bahasa Indonesia. Di sini ada teks tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Ada benda cair karena bersifat seperti air. Bentuknya benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya ada kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya tali rafia dan kertas dirobek. Selain itu ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya gas pada balon dan udara dalam ban. Selanjutnya menyebutkan aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Kan kemarin sudah belajar juga tuh tentang aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan itu harus dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah itu ada bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan, merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR, dan pamit kepada orang tua ketika akan bepergian. Selain aturan yang ada di rumah, kita juga harus memiliki aturan saat bermain dengan teman. Supaya apa? Supaya permainan akan berjalan dengan lancar dan damai. Contoh aturan ketika bermain dengan teman yaitu yang pertama, tidak bertengkar dengan teman, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong pada teman, tidak kasar pada teman, dan tidak mengejek teman. Kalian setelah itu juga akan belajar tentang panjang, pendek, dan kuat lemah nada. Kan kemarin kalian sudah belajar tentang panjang pendek nada pada lagu Sayang Semuanya, kuat lemah nada pada lagu Kasih Ibu. Hari ini kalian akan mengambil nilai juga tentang panjang pendek dan kuat lemah nada pada lagu Kasih Ibu. Nanti lewat video call, oke? Selanjutnya itu matematika. Menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Jadi di sini ada contohnya. Seperti kemarin yang telah dikasih contoh. Misalkan di sini 3 kali 6. Artinya ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok 6. Jadi 6-nya itu ada 3 kali. Bukan yang 3-nya ada 6 kali, bukan. Jadi patokannya itu dilihat di angka 3-nya. Di sini kalau di sini 3 berarti 6-nya yang 3 kali.
Jadi hasil dari 3 kali 6 adalah 16. Selanjutnya di sini ada contoh, yaitu ada 4 pensil di dalam satu kotak dan ada 4 pensil di dalam satu kotak. Nah, ini perkaliannya ditulisnya 2 karena ada 2 kotak. Dikali 4 karena di dalam masing-masing kotak ada 4 pensil dan hasilnya adalah 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh yang kedua sama, di sini ada 3 kotak. Berarti ditulisnya 3 dikali 4 karena di masing-masing kotak terdapat 4 penghapus. Jika ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Sama yang ini juga, ada 3 kelompok buku. Ya, ini soal cerita, kalian harus berlatih. Penulisannya adalah 3 dikali 3 sama dengan totalnya adalah 9. Contoh soal cerita ini, Budi membeli 3 kantong plastik isi kelereng. Setiap kantong plastik berisi 6 kelereng. Jadi setiap kantong ini, anggap aja ini kantong, ini kantong, ini kantong. Jadi setiap kantong itu isinya 6 kelereng. Jadi perkalian yang tepat adalah, bentuk perkalian yang tepat adalah di 3 kantong dikali 6 kelereng. Total kelereng yang dibeli Budi adalah 18 kelereng. Bagaimana adik-adik sudah mengerti? Jika belum mengerti, boleh tanyakan di WhatsApp grup kepada kakak atau japri ke kakak juga boleh. Jadi tugas harian kalian nanti akan kakak kasih file berupa PDF yang nanti di sini sudah ada ringkasan tugas-tugasnya. Kalian melakukan pengamatan ketika bahasa Indonesia, mencari makna kata. Kalian bisa cari di internet. Selanjutnya PKN, kalian membuat tabel. Lalu ditulis 1-4 apa aja aturan yang ada di rumah, apa aja aturan yang berlaku saat bermain dengan teman. Dan matematikanya ini ada 2 soal cerita. Kalian tidak usah menggunakan soal, bahasa Indonesia juga tidak usah menggunakan soal. Jadi langsung jawabannya saja ditulis dengan rapi di buku tematik. Lalu untuk SBDP-nya hari ini kita akan mengambil nilai keterampilan, yaitu bernyanyi kasih ibu lewat video call. Kerjakan tugasnya di buku tematik, A atau B, pilih salah satu yang ada di rumah, kerjakan dengan ucapan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Jangan lupa berikan hari tanggal tugas ya, mintalah bantuan ayah dan bunda di rumah. Tidak lupa ucapkan tolong dan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah bantu kalian. Dikumpulkan hari Selasa, tanggal 7 September di sekolah pukul 8 sampai 9.30. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.